Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kolbia TV. Semoga tidak bosan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, untuk mengaji bersama. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami, video-video kami, tonton terus, disimak terus. Kemudian semoga bermanfaat, diamalkan dalam sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe, tanda lonceng itu supaya dikasih pemberitahuan kalau ada video terbaru dari channel kami, Kolbia TV namanya. Itu. Kemudian di like, share dan komen. Tak ada kata lain selain jazakumullahu ahsanal jaza. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, sebelumnya kita mari bersama berdoa bersama sama aja gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika irhamna ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika abadan ilaihi abada. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Sekarang menjelaskan tentang alamatul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Faslun ay hadza faslun alamatul bulughi utawi piro-piro tanda-tandane atau alamate baligh. Salasun iku ana telu. Tamamu khamsa asyarata sanatan. Suwijine yaiku sampurnane umur 15 sanatan ing dalem taune. Fid dzakari ing dalem wong lanang, wal unsa lan wong wadon. Wal ihtilamu lan kaping lorone tanda-tandane baligh yaiku ngimpi metu mani fid dzakari ing dalem wong lanang, wal unsa lan wong wadon. Bitisai sinina kedue umur 9 tahun, wal haidu lan kaping telune alamate baligh yaiku haid. Wal fil unsa ing dalem wong wadon bitisai sinina maring umur 9 tahun. Nah, faslun ini menjelaskan tentang tanda-tandanya baligh. Maksud tanda-tanda baligh adalah ketika seseorang seorang muslim ketika sudah mencapai tandanya baligh, sudah memasuki tandanya baligh, maka sudah berkewajiban atau
maka sudah berkewajiban untuk melakukan rukun-rukun Islam, atau berkewajiban untuk melaksanakan perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat 5 waktu. Nah, ketika sudah mulai balik, waktu balik dia sudah memasuki waktu balik, maka sudah berkewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, ini tanda-tandanya balik ada 3 semuanya. Yang pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanatan. Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun. Sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama ini adalah batas yang terakhir. Batas yang terakhir ketika laki-laki dan perempuan tidak mengalami 2 dan 3, maka batas yang terakhirnya ini yang pertama, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, tanda baligh yang kedua adalah wal ihtilamu fit dzakari wal unsa litis'i sinin. Yang kedua adalah bermimpi keluarnya mani, keluarnya sperma itu. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan untuk umur 9 tahun. Nah, ketika laki-laki dan perempuan tersebut usianya 9 tahun dan keluar mani, maksudnya sudah pernah mengalami mimpi keluar mani, maka sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, untuk melaksanakan perintah-perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah kita harus mandi besar ketika ihtilam, ketika bermimpi keluar mani? Nah, ini ada keterangan bahwa kalau misalnya bermimpi keluar mani kemudian kita bangun dari tidur, terus di celananya itu ada spermanya atau ada maninya, nah itu diwajibkan untuk mandi besar. Niatnya seperti apa? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar fardu karena Allah Ta'ala. Gak apa-apa, gak usah dijabarkan karena keluar mani lillahi ta'ala. Kan ada yang lebih lengkapnya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Terus misalkan min khurujil maniyyi fardhu lillahi ta'ala. Gak usah dikasih min khurujil maniyyi, gak usah dijelaskan, langsung aja nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Cukup seperti itu, bisa. Kemudian yang waktu bangun tidur ada sedikit keluar sperma atau keluar maninya, itu yang diwajibkan mandi. Nah, misalkan kita ketika tidur bermimpi keluar mani, kemudian bangun tidur dicek celananya kok nggak ada maninya. Nah, itu nggak apa-apa, nggak usah mandi. Cukup yang merasa di celananya bangun-bangun ternyata ada maninya, nah itu yang harus mandi. Walaupun nih ya ada garis bawah, walaupun tidak bermimpi keluar mani, tapi ternyata kita bangun-bangun kok ada ada itunya, nah itu yang wajib mandi, di garis bawahi. Kalau misalnya bangun tidur terus kita lihat di celananya ada itunya, maninya gitu, nah itu boleh, berarti langsung mandi besar bangun tidur itu. Kemudian wal haidu fil unsa li tis'i sinina. Nih tanda baligh yang ketiga adalah haid, mengalami haid. Nah, yang mengalami haid ini fil unsa li tis'i sinina, hanya untuk perempuan, bagi perempuan yang umur 9 tahun ketika sudah haid, maka dia diwajibkan
maksudnya termasuk sudah balik, diwajibkan baginya untuk melaksanakan perintah Allah. Seperti apa tadi? Mengerjakan sholat 5 waktu itu sudah diwajibkan bagi orang-orang Islam yang sudah memasuki waktu balik. Nah, misalkan kita nih sebelum waktu balik kok udah sebelum waktu balik udah mengerjakan sholat, nah itu bagaimana? Nah itu malah bagus, orang tua mendapatkan pahalanya, pahala sholat tersebut gitu. Jadi bagi orang tua sudah sepantasnya, sudah waktunya ketika sudah memiliki anak. Nah, anak tersebut harus dididik atau harus dikenalkan mana yang fardu, mana yang yang harus dilakukan ketika waktu masuk tanda balik tersebut. Ini orang tua wajib mendidik atau mengingatkan, mengajari anak-anaknya untuk bagaimana ketika dia memasuki waktu atau memasuki tanda balik, memasuki waktu balik tersebut. Ini kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Nah, selain itu, ketika orang Islam itu sudah masuk waktu balik, apalagi yang selain sholat 5 waktu, nah misalkan bersuci, toharoh, bersuci, bagaimana caranya bersuci? Yang hadas besar, bersuci untuk hadas kecil, bagaimana caranya? Ini juga termasuk untuk mengajari anak-anak kita, mendidik anak-anak kita supaya tahu bagaimana caranya atau bagaimana apa saja yang harus dilaksanakan ketika sudah memasuki waktu balik. Bagaimana sholatnya, terus bagaimana cara bersuci, kemudian aurat juga itu termasuk harus diajari untuk anak-anak kita yang sudah memiliki anak. Bagaimana caranya, batas-batas ketika sudah balik, apa saja yang harus ditutupi. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Marilah kita untuk sama-sama belajar agama Allah, maksudnya belajar ilmu Allah. Ini sama aja belajar ilmu Allah ini. Kan Allah itu memiliki ilmu sangat luas. Ya, bagaikan lautan, terus kita memasuki jari kita, diangkat jari kita dari lautan tersebut. Nah, itu tetesan dari jari itu ilmunya Allah. Sangat luas. Jadi ibarat ini pena, jarinya kita itu ibarat pena, lautan itu ibarat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu luasnya, tak terhingga, tak terhitung. Nah, kita ini tidak ada apa-apanya kalau misalkan hanya belajar ini. Banyak ilmu-ilmu Allah yang seharusnya kita pelajari. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini, dan saksikan terus video-video selanjutnya, video-video terbaru. Silahkan silahkan di subscribe, tanda lonceng, like, share, dan komen. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.